Selanjutnya, kita bakal bahas penggunaan rumus sum if. Nah, kalau tadi, sum itu kan kita gunakan untuk menjumlahkan secara, bisa dibilang secara, apa ya, total gitu. Kita nggak melihat kriteria tertentu. Nah, ketika kita menggunakan sum if itu digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam suatu rentang atau range yang memenuhi satu kriteria atau syarat tertentu. Di mana sintaksisnya atau rumus functionnya itu sama dengan sum if range kriteria sama sum range-nya. Nah, teman-teman, range ini adalah rentang sel yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria teman-teman. Misalnya tadi, kalau sektor pekerjaan itu ada sektor apa aja tuh. Nah, kriteria itu syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Misalnya kalian cuma mau menjumlahkan sektornya manufaktur aja nih, sektor yang lain nggak dijumlah gitu. Nah, makanya di sini kalian pilih kriterianya tertentu. Nah, sum range ini yang berisi angka-angka lowongan pekerjaannya kalau dari contoh data kita tadi. Biar nggak ngawang, langsung juga kita praktik ke Microsoft Excel-nya. Oke, di sini tadi aku udah kasih data ya, sektor-sektor pekerjaan dan jumlah lowongan tersedia. Di sini, kalau tadi teman-teman menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan itu kan sama dengan sum, kemudian tinggal yang ini di blok dan enter. Jumlahnya 120. Kalau kalian bandingkan sama yang atas itu berbeda ya, karena di sini aku tambah datanya untuk keperluan nanti kita membandingkan dengan fungsi unik. Nah, ketika kamu menggunakan sum if, kalau kita apa ya terjemahkan sekilas dari kata-katanya sum if gitu kan, jumlahkan jika. Nah, jika ini if ini kalau kamu ingat di video yang sebelumnya kan kita udah pernah bahas fungsi if. Itu kan membahas apa namanya fungsi untuk mencari range tertentu gitu, mencari apa ya data tertentu gitu loh. Nah, di sini teman-teman pakai rumusnya tadi kan ingat ya, sum if itu sama dengan rumusnya itu eh, sintaksnya adalah sintaksnya adalah range, kemudian kriterianya, kemudian sum areanya. Maksudnya sum area tadi adalah ini kolom D ini yang akan kalian cari. Oke, sekarang kita coba praktikan ya. Di sini kalian perhatikan range-nya adalah kolom C1 sampai dengan C, sorry, C13 sampai dengan C22. Range-nya adalah C13 sampai dengan C22. Di mana apa namanya? Kriterianya itu tergantung kalian mau nyari yang mana. Kriterianya itu misalnya di sini aku pilih manufaktur. Nah, sama areanya itu ini ya, yang ini. Dari D13 sampai dengan D22. Next-nya tinggal kamu input aja sintaksnya untuk nilai sum if-nya adalah sama dengan sum if range-nya adalah ini, terus kriterianya adalah manufaktur, terus sum range-nya adalah ini, kurung tutup, teman-teman enter. Nah, 30 di sini dia hanya menjumlahkan apa namanya lowongan untuk sektor manufaktur. Jadi sektor-sektor yang lain itu nggak dijumlahkan. Misalnya nih kalian mau cari lagi jumlah untuk sektor konstruksi gitu kan. Nah, rekonstruksi. Tinggal ulangin sum if range-nya ini kriterianya adalah konstruksi dan sum areanya adalah ini. Kurung tutup enter. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini aku menggunakannya sel. Kriterianya aku menggunakan sel. Selnya adalah G17 nih yang ini ya, berisi manufaktur. Tapi sebenarnya ini bisa juga digantikan menggunakan teks, jadi menggunakan tulisan. Tapi tulisannya harus sesuai dengan apa yang ada di range ini. Misalnya teman-teman mau input langsung manufaktur gitu kan.
Bisa aja langsung diketik manufaktur, tapi harus sama dengan yang ada di sini. Nah, hasilnya bakal sama. Beda cerita kalau kamu misalnya ada tipe ya, di sini kan manufaktur nih. Nah, terus tipe jadi manufaktur gitu misalnya. Karena T sama R kan sebelahan gitu ya. Nah, ketika kalian enter dia nggak bakal muncul nih hasilnya. Karena apa? Karena manufaktur itu di sininya tipe, harusnya pakai R kan. Nah, di sini nggak ada nih kata manufaktur. Terus yang harus diperhatikan lagi, karena Microsoft Excel itu kan sebenarnya mengolah angka kan, bukan mengolah kata. Seperti yang pernah aku bahas di beberapa video sebelumnya, itu harus apa namanya, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Jadi si teks ini harus apa namanya, harus dibuat di dalam tanda petik. Beda hal ketika menggunakan sel. Nah, di sini kan menggunakan sel ya, sel 15 ini tadi. Nah, C15 tadi apa? Konstruksi. Itu nggak perlu pakai tanda petik karena dia spesifik merujuk pada sel tertentu. Oke, demikian teman-teman di part yang kedua ini. Next nanti bakal aku bahas lagi di part video yang ketiga, perbedaan sum if ketika menggunakan fungsi unik.